Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 255. Bab 1394 Aula Kuno. Kota luar angkasa tidak terlalu besar. Kota kecil ini hanya terdiri dari beberapa jalan kuno yang berpotongan, dan ada banyak orang di kota kecil ini. Terlebih lagi, mereka semua adalah individu yang sangat kuat. Mereka semua adalah ahli tingkat atas di dunia luar sementara mereka biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja di sini. Xiao Yan dan dua orang lainnya mengikuti Yao Lao saat mereka berjalan melintasi beberapa jalan kuno. Mereka tidak berhenti di tengah jalan karena benda-benda yang mempesona di kedua sisi. Mereka bergegas menuju tujuan sebelum akhirnya berhenti di ujung jalan. Tujuan mereka berada di tepi kota luar angkasa. Lingkungan sekitar menjadi sangat kosong, dan tidak lagi berisik seperti sebelumnya. Sebuah bangunan kuno berdiri di tempat ini ketika perasaan yang sangat kuno menyebar darinya. Seolah-olah sudah berdiri di sana selamanya, menyebabkan orang takut meremehkannya. Ada dua lelaki tua berjubah abu-abu tanpa ekspresi berdiri di luar gedung. Keduanya berdiri tanpa bergerak, tampak seperti patung. Namun, masih ada fluktuasi douqi yang kuat yang sedikit menyebar ke seluruh tubuh mereka, menyebabkan hati seseorang terpesona. Hanya dua penjaga pintu ini saja yang telah mencapai level Douzun bintang 6. Seorang ahli tingkat seperti itu akan diperlakukan sebagai VIP bahkan di sekte langit mendalam atau pavilion bintang jatuh saat ini. Dari sini, orang dapat mengetahui standar tinggi dari pameran perdagangan spasial ini. Paviliun harta karun kuno ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Seseorang harus mendapatkan undangan dari 3 sekte besar untuk masuk. Mendapatkan undangan ini tidak semudah yang dibayangkan. Yao Lao tersenyum. Kecuali jika seseorang adalah ahli atau faksi yang layak dipercaya oleh 3 sekte besar yang menjadi tuan rumah pameran perdagangan tata ruang, seseorang tidak akan bisa mendapatkan undangan ini. Yao Lao bisa dianggap sebagai pelindung lama. Tentu saja, tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan undangan. Trio Xiao Yan sedikit mengangguk. Tidak sembarang orang bisa datang ke sini. Yao Lao berjalan menuju pintu setelah kata-katanya terdengar. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya merah keluar dari lengan bajunya dan menuju ke arah kedua lelaki tua itu. Salah satu lelaki tua itu mengambilnya, dan cahaya merah berubah menjadi kartu undangan berwarna merah terang. Selamat datang. Para orang tua tanpa ekspresi mengungkapkan perubahannya saat menerima cahaya merah. Mata keruh mereka menatap ke arah kelompok Yao Lao sebelum membungkuk. Salah satu dari mereka melambaikan lengan bajunya dan 4 cahaya hitam melesat ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah itu, cahaya tetap tergantung di depan mereka. Lampunya ternyata doupeng yang gelap gulita. Kebanyakan orang yang memasuki tempat ini menyembunyikan identitasnya. Bagaimanapun, seseorang tidak menunjukkan kekayaannya. Doupeng ini dibuat khusus oleh 3 sekte besar. Itu bisa mencegah orang lain menyelidikinya, Yao Lao tersenyum sambil menjelaskan. Dia segera memakai doupeng yang menyembunyikan seluruh tubuhnya. Kelompok Xiao Yan juga memakainya. Ayo pergi, Yao Lao tersenyum. Setelah itu, dia memimpin jalan menuju pavilion yang dipenuhi aura kuno. Kelompok Xiao Yan mengikuti dari belakang. Mata Xiao Yan menyapu sekeliling saat langkah kaki mereka memasuki pavilion kuno ini. Bangunan itu remang-remang dan tampak biasa saja. Tidak ada yang istimewa darinya dan juga tidak terasa berharga. 4 tamu, silakan ikuti saya. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan cepat berjalan mendekat sementara Xiao Yan mengamati sekelilingnya. Dia dengan lembut memberitahu mereka sebelum berjalan ke bagian terdalam dari bangunan redup itu. Yao Lao tidak mengatakan apapun saat dia mengikutinya. Dia sangat akrab dengan lingkungan sekitarnya. Trio di belakangnya segera mengikuti. Rombongan berjalan melewati beberapa koridor gedung selama beberapa menit. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah pintu perunggu besar. Orang tua itu juga menghentikan langkahnya dan menangkupkan tangannya ke arah Yao Lao. Dia tidak mengatakan hal yang tidak perlu saat dia pergi dengan tenang. Ini adalah tujuan kami. Yao Lao berkata dengan lembut. Setelah itu, dia perlahan membuka pintu perunggu kuno itu. Cahaya redup keluar dari dalam, tapi Yao Lao tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah dan masuk. Trio Xiao Yan mengikutinya melewati pintu perunggu. Mata Xiao Yan menyipit, dan setelah cahaya yang kuat menghilang,
Sebuah aula kuno berukuran setengah stadion muncul di depan mata mereka. Bagian dalam aula kuno dipenuhi dengan banyak kursi batu. Saat ini, banyak sosok telah duduk, dan wajah orang-orang ini juga disembunyikan oleh doupeng hitam seperti kelompok Xiaoyan. Tidak ada yang tahu identitas pihak lain. Pintu masuk kelompok Xiaoyan menarik beberapa mata yang mengamati, tetapi mata ini dengan cepat beralih. Xiaoyan masih merasakan beberapa mata diam-diam mengamati mereka. Sepertinya mereka berencana untuk menemukan identitas mereka melalui sebuah celah. Yao Lao tidak menanggapi tatapan penasaran ini. Dia berjalan ke tempat yang sedikit lebih tenang dan duduk di kursi. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Ada banyak ahli yang hadir. Kita harus berhati-hati. Kalau tidak, percakapan kita mungkin ketahuan oleh mereka, Yao Lao menjelaskan dengan samar. Xiaoyan mengangguk saat mendengar ini. Matanya menyapu sekelilingnya. Ia menemukan cukup banyak jejak spasial di beberapa tempat lain. Jelas sekali, orang lain yang hadir cukup berhati-hati. Mari kita tunggu dulu. Transaksi di tempat ini kemungkinan besar akan segera dimulai, Yao Lao berbicara dengan lembut sebelum terdiam. Xiaoyan dapat merasakan bahwa Yao Lao sepertinya sedang mengamati aula secara perlahan saat ini. Sepertinya dia ingin mengetahui latar belakang orang-orang ini. Xiaoyan tentu saja tidak bisa banyak membantu Yao Lao dalam penyelidikan semacam itu. Dengan kekuatan Douzun bintang ke-8, dia mungkin dianggap sangat kuat di dunia luar, tapi setidaknya ada 10 orang di ruangan ini yang bisa melampauinya. Ditambah lagi dia secara alami terlalu malas untuk memindai ruangan. Kalau tidak, dia mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sementara Yao Lao menyelidikinya, sisanya tetap diam karena 2 jam berlalu dengan tenang. Beberapa sosok yang mengenakan doupeng hitam memasuki aula selama 2 jam ini. Pandangan kasar menunjukkan bahwa ada lebih dari 100 orang yang hadir. Hah! Yao Lao di sampingnya menghela nafas pelan sementara Xiaoyan menunggu dengan bosan. Saat itulah Xiaoyan menoleh dan dengan lembut bertanya. Apakah kamu berhasil menemukan sesuatu? Haha, ada beberapa kelebihannya. Sepertinya beberapa orang yang dikenalnya telah datang, Yao Lao tersenyum. Tapi dia tidak mengungkapkan siapa orang-orang yang dikenalnya itu, jadi Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Terang! Suara gong yang jelas tiba-tiba muncul di aula kuno yang sunyi ini sementara Xiaoyan merasa tidak berdaya, dan seorang lelaki tua berambut putih berjanggut putih, yang tampak seperti orang sekarat, perlahan muncul di depan mata semua orang dari ruang yang terdistorsi. Xiaoyan mengerutkan alisnya di bawah doupeng ketika dia menemukan lelaki tua berambut putih itu. Berdasarkan akal sehatnya, lelaki tua setengah mati ini cukup menakutkan. Fluktuasi aneh yang hanya dimiliki oleh elit Dousheng samar-samar muncul di sekelilingnya. 9 perubahan puncak Douzun, ya. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Orang tua berambut putih ini tampaknya memiliki setengah kaki di kelas Bansheng. Jika Douqi di dalam tubuhnya ditekan sekali lagi, ia akan mengalami transformasi yang memungkinkannya maju ke Bansheng. Ini adalah puncak gunung dari Gunung Harta Karun, Pak Tua Baoshan. Dia telah melihat harta karun yang tak terbayangkan dalam hidupnya dan memiliki mata yang sangat tajam. Saat saya pertama kali bertemu dengannya saat itu, dia sudah menjadi ahli terkenal di dataran tengah. Saat ini dia sudah menjadi 9 perubahan puncak Douzun. Dia hanya berjarak dekat dari Bansheng, suara lembut Yao Lao terdengar di telinga trio Xiaoyan. 9 perubahan puncak Douzun. Cailin dan dokter peri kecil mengungkapkan ekspresi muram di wajah mereka ketika mendengar kata-kata ini, terutama Cailin. Hatinya sedikit terguncang. Dataran tengah memang layak menjadi kawasan dengan standar tertinggi di benua Douqi. Jika pakar seperti itu datang ke bagian barat laut benua itu, pakar itu pasti berada di posisi teratas, tapi sepertinya dia sedang mengadakan pameran dagang. Tentu saja ini bukan pameran dagang biasa. Haha, ini adalah pameran perdagangan spasial lainnya. Bagaimana kabar semuanya? Orang tua Baoshan menyapukan pandangannya ke aula besar. Suara lamanya bergema di samping telinga semua orang, tetapi tidak ada seorang pun yang menanggapi sapaannya. Anehnya, suasana aula masih sepi. Orang tua Baoshan juga tidak peduli dengan tanggapan ini. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang di sekitarnya perlahan menjadi terdistorsi.
Sepertinya penjara spasial telah mengepung lelaki tua Baoshan. Aturan lama masih berlaku. Semua orang tidak boleh terlalu mempermasalahkannya. Orang tua Baoshan tersenyum setelah melakukan ini. Setelah itu, dia berdiri di panggung pelelangan di depan, terbatuk, dan berkata, "Hampir semua orang ada di sini. Dalam hal ini, saya tidak akan mengatakan hal yang tidak perlu. Mari kita mulai pameran dagang ini." Setelah kalimat terakhir orang tua Baoshan terdengar, semua tatapan di aula besar langsung tertuju padanya. Samar-samar ada antisipasi dan kegembiraan. Semua orang tahu bahwa barang-barang yang ditawarkan di pameran dagang ini tidaklah biasa. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1395 Fragmen Peta Terakhir. Selanjutnya, kami akan mulai melelang objek pertama pameran perdagangan spasial ini. Tangan lelaki tua Baoshan menyapu ruang kosong di depannya dari dalam dinding spasialnya yang terdistorsi. Sepasang sayap tulang berwarna putih pekat muncul di depan mata semua orang. Suara samar petir angin keluar dari sayap kuno. Sayap setan Phoenix. Xiao Yan kaget saat melihat sepasang sayap tulang yang familiar ini. Ekspresinya langsung menjadi sedikit aneh. Dia selalu mendengar bahwa suku surga setan Phoenix sangat menghargai mayat dan garis keturunan anggota suku mereka. Siapapun yang berani mengambil mayat itu akan dikepung dan diserang oleh suku surga setan Phoenix. Oleh karena itu, dia selalu takut mengungkapkan sayap Phoenix surga padanya. Tak disangka, barang pertama yang dijual pada pameran perdagangan spasial ini adalah sayap tersebut. Hei, sepertinya suku surga setan Phoenix telah menghadapi banyak serangan diam-diam, tapi seperti yang diharapkan. Tubuh surga setan Phoenix penuh dengan harta karun. Tidak aneh jika seseorang mengincar mereka, Xiao Yan merasa sombong di dalam hatinya. Dia juga sangat menyadari bahwa satu-satunya rumah lelang yang berani berurusan dengan sayap Phoenix Iblis hanyalah pameran perdagangan spasial ini. Sayap setan Phoenix, sayap surga setan Phoenix. Setiap orang yang hadir harus menyadari betapa langkanya mereka. Jika mereka disempurnakan menjadi skill dou terbang, tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa mengejar Anda dalam hal kecepatan. Suatu keharusan untuk membunuh orang lain atau melarikan diri. Orang tua Baoshan tersenyum ketika dia berbicara. Kata-katanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak takut menyinggung surga setan Phoenix. Pemilik sayap Phoenix Iblis ini ingin menukarnya dengan pil obat tingkat 8 yang telah mengalami pil petir 4 warna. Setelah evaluasi kami, sayap Phoenix Iblis sangat berharga. Oleh karena itu, siapapun yang berminat dapat mulai menawar. Aula besar sekali lagi menjadi sunyi setelah kata-kata lelaki tua Baoshan terdengar. Xiao Yan menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia menyandarkan tubuhnya ke sandaran dan memperhatikan semua orang dengan penuh minat. Dia sudah memiliki sepasang sayap Phoenix Iblis dan secara alami memahami manfaatnya. Dengan mengandalkan mereka, Xiao Yan telah berkali-kali lolos dari tangan orang yang jauh lebih kuat darinya. Namun, karena Xiao Yan sudah memilikinya, dia tidak akan menaruh perhatiannya pada mereka. Aula besar itu benar-benar sunyi. Tidak ada yang berbicara, tapi lelaki tua Baoshan tidak cemas. Wajahnya masih penuh senyuman. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 5 menit sebelum akhirnya terdengar suara serak. Aku menginginkannya. Mata Xiao Yan melihat ke arah asal suara itu. Dia melihat sesosok manusia di Doupeng secara acak melemparkan botol giok ke arah lelaki tua Baoshan. Orang tua Baoshan menerima botol giok itu. Dia membukanya dan meliriknya sebelum tersenyum. Matanya melihat sekeliling dan bertanya. Apakah ada yang mau menawarkan harga lebih tinggi dari ini? Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Hal ini tidak mengejutkan orang tua Baoshan. Pemilik asli sayap Phoenix Iblis ini adalah Do Uzun bintang 6. Lumayan kalau bisa ditukar dengan pil obat pil petir 4 warna tingkat 8. Tidak ada yang akan bersaing untuk mendapatkannya dengan harga lebih tinggi karena tidak sepadan. Orang tua Baoshan tersenyum saat melihat tidak ada yang membuka mulut. Dengan jentikan jarinya, sayap Phoenix Iblis di depannya terbang ke arah orang yang menawarkan penawaran. Penawar mengambil sayap itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Transaksi ini sangat sederhana. Kedua belah pihak akan bertukar barang pada saat yang bersamaan karena barang yang mereka tukarkan semuanya sangat mahal. Tempat ini berbeda dengan lelang biasa. Kecuali ada alasan khusus,
Kebanyakan orang akan memilih menyerah ketika barang yang mereka bayar jauh melebihi barang yang ingin mereka beli. Lagi pula, orang-orang di sini bukan orang bodoh, Yao Lao menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Kemungkinan besar seseorang bisa menemukan lusinan orang di sini yang bisa mengeluarkan sesuatu yang melampaui pil obat pil petir 4 warna tingkat 8. Namun, sebelumnya hanya satu orang yang mengajukan penawaran. Itu sebagian karena daya pikat sayap Phoenix Iblis ini tidak mencukupi, tapi itu juga menunjukkan ketenangan orang-orang ini. Haha, barang kedua yang akan kita lelang hari ini. Orang tua Bao Shan tersenyum setelah berhasil menyelesaikan transaksi pertama. Objek lain sekali lagi melintas dan muncul di hadapannya. Yang mengejutkan, itu adalah gulungan emas pucat. Tubuh kaca kingkong, keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian. Keterampilan Dou ini diciptakan oleh Sheng Zhe Liuli 1000 tahun yang lalu. Jika seseorang melatih keterampilan Dou ini sampai puncaknya, tubuhnya akan terlihat tidak bisa dihancurkan seperti logam, pukulannya dapat meruntuhkan langit, dan kakinya dapat memecahkan tanah. Ini adalah jenis Dou skill kuat yang menggabungkan serangan dan pertahanan secara bersamaan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar perkenalan lelaki tua Bao Shan. Tubuh kaca kingkong ini sepertinya merupakan metode untuk melatih tubuh fisik seseorang. Tampaknya cukup kuat untuk mencapai kelas Tian. Pemilik keterampilan Dou ini ingin menukarnya dengan metode Ki Afinitas Air tingkat rendah kelas Tian. Tentu saja, akan baik-baik saja jika seseorang mengeluarkan beberapa pil obat dengan kualitas yang sama. Orang tua Bao Shan tersenyum sambil berbicara. Cukup banyak orang yang hadir di aula besar ini yang cukup tertarik dengan Dou skill ini. Oleh karena itu, seseorang mengeluarkan gulungan biru pucat setelah lelaki tua Bao Shan berbicara. Gulungan itu akhirnya mendarat di tangan lelaki tua Bao Shan. Orang tua Bao Shan menerima gulungan itu. Dia membukanya dan melirik. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Sebelum dia dapat berbicara, dua orang lainnya melemparkan gulungan ke arahnya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 4 gulungan muncul di tangan lelaki tua Bao Shan. Ada 4 orang yang tertarik dengan tubuh kaca kingkong ini. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat gulungan di tangan lelaki tua Bao Shan. Keempat gulungan itu adalah metode Ki kelas rendah Tian. Hanya sesaat tetapi banyak metode Ki kelas Tian, yang sangat langka di dunia luar, telah muncul. Adegan ini bahkan menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya. Memang benar bahwa orang-orang berhubungan dengan berbagai hal pada tingkat tertentu. Saat itu, dia telah bertarung dalam pertarungan hidup dan mati sebelum dia beruntung berhasil mendapatkan Dou skill tingkat rendah kelas Tian. Tidak ada orang lain yang bergabung dalam penawaran setelah keempat gulungan tersebut dibuang. Orang tua Bao Shan membuka keempat gulungan itu dan membacanya dengan cermat. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Mereka sekali lagi dibuka semenit kemudian. Dia menjentikkan jarinya dan 3 gulungan di tangannya dikembalikan ke pemiliknya. Dia tertawa. Setelah pemilik Dou skill melihat tawaran itu, sebuah kesimpulan telah dicapai untuk transaksi ini, lengan bajunya terangkat saat dia berbicara. Gulungan emas Dou Qi di depannya terbang ke belakang aula. Selanjutnya, benda itu mendarat di tangan orang berjubah hitam. Gulungan ini ditempatkan di cincin penyimpanan orang itu dalam sekejap mata. 3 lainnya mendengus pelan karena tidak senang ketika metode Qi yang ditawarkan kepada mereka tidak dipilih. Jelas sekali, suasana hati mereka sedang buruk. Orang tua Bao Shan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar suara-suara itu. Dia terus mengadakan pameran dagang. Item yang muncul pada perdagangan berikutnya menjadi lebih mempesona. Dari keterampilan Dou hingga metode Qi, dari pil obat hingga harta karun alam yang luar biasa, dari senjata hingga kuali obat, setiap barang yang dikeluarkan akan menimbulkan keributan di dunia luar, tapi tidak ada yang mengejutkan di sini. Meskipun barang yang dilelang ini jarang terjadi, Xiao Yan tidak menawarnya. Dia tidak menawar apapun selain buku racun berjudul, Kode Racun Langit Tenang. Dia telah menggunakan 2 pil obat pil petir 5 warna level 8 untuk membeli buku untuk dokter peri kecil. Salah satu alasan mengapa dia tidak menawar lebih banyak adalah karena barang yang diminta pihak lain cukup keras. Alasan lainnya adalah dia tidak membutuhkan hal-hal ini di dalam hatinya.
Apa yang disebut kode racun langit tenang, telah diciptakan oleh seorang elit Dousheng yang disebut orang suci racun langit tenang ribuan tahun yang lalu. Elit Dousheng ini suka menggunakan racun sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, dia meninggalkan sebuah gulungan yang berisi metode pemurnian berbagai racun misterius. Beberapa racun mematikan bahkan dapat menyebabkan elit Douzun menjadi sengsara. Meskipun buku ini memiliki kekuatan yang besar, buku ini mengharuskan seseorang untuk meneliti racun terlebih dahulu dan agak tidak lazim. Kalau tidak, mustahil bagi Xiao Yan untuk membelinya dengan mudah. Meskipun Xiao Yan tidak membeli apapun untuk dirinya sendiri, benda menakjubkan yang dilelang membuka mata Xiao Yan. Baru pada saat inilah dia mengerti mengapa begitu banyak pakar terkemuka bergegas menghadiri pameran perdagangan tata ruang ini. Barang-barang yang diperdagangkan di sini sangat jarang. Saat barang langka satu demi satu berhasil ditukar, suasana di aula besar menjadi lebih panas. Mata panas keluar dari banyak doupeng. Mereka menatap tajam ke arah lelaki tua Baoshan di tengah aula. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening adalah bahwa fragmen peta yang berhubungan dengan api teratai pemurni iblis belum muncul. Selanjutnya, kami akan mulai melelang item kedua hingga terakhir dari pameran dagang ini. Orang tua Baoshan yang baru saja berhasil memperdagangkan barang dengan harga tinggi, mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah yang sangat bahagia. Dia tersenyum dan mengepalkan tangannya, dan cangkang kuno berwarna kekuningan muncul di tangannya. Xiao Yan, yang merasa sedikit tidak sabar di hatinya, tiba-tiba mengangkat kepalanya saat kulit kuno ini muncul. Dia menatap pecahan peta kuno sementara napasnya di dalam doupeng menjadi semakin kasar dan berat. Peta ini adalah sesuatu yang sangat dia kenal karena Xiao Yan telah mencarinya selama lebih dari 1 dekade. Haha, ini hanya pecahan peta. Tidak ada energi khusus untuk itu. Namun, setelah mempelajarinya, kami sampai pada kesimpulan bahwa pecahan peta ini terkait dengan api teratai pemurni iblis yang legendaris. Orang tua Baoshan mengangkat cangkang tua itu dengan tangannya. Semua mata di dalam aula besar berkumpul pada bagian peta kuno setelah kata-kata lelaki tua Baoshan terdengar. Api teratai setan yang memurnikan menduduki peringkat ketiga pada peringkat api surgawi. Jenis api surgawi ini, yang sepertinya hanya ada dalam legenda, adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dilihat secara pribadi oleh orang seperti Yao Lao. Semua orang yang hadir jelas menyadari kekuatan dari 3 api surgawi teratas. Mereka adalah kekuatan sejati yang dapat menghancurkan dunia dan berada di luar kendali manusia. Siapapun yang dapat memperoleh dan mengendalikan api surgawi ini akan menemukan sangat sedikit lawan di benua Douki. Ini karena api surgawi ini mewakili kekuatan penghancur yang ekstrim. Bab 1396 Informasi. Orang tua Baoshan tersenyum ketika dia melihat ke aula yang benar-benar sunyi. Dia jelas menyadari daya tarik dari api teratai pemurni iblis. Oleh karena itu, dia meninggalkan pecahan peta sebagai item kedua dari terakhir sebelum mengeluarkannya. Banyak pasang mata berapi-api di aula besar menatap pecahan peta. Yang hadir bukanlah orang biasa. Bahkan api teratai pemurni iblis adalah legenda bagi mereka. Mereka hanya mendengarnya dan tidak pernah benar-benar melihatnya. Tentu saja, hal ini tidak menghentikan siapapun untuk mendambakannya. Apapun yang kuat pada akhirnya akan menarik banyak pasang mata serakah terlepas dari bahayanya. Meskipun fragmen peta ini bukanlah api teratai pemurni iblis yang sebenarnya, seseorang akan dapat memperoleh beberapa informasi terkait api teratai pemurni iblis dengan mendapatkannya. Jika mereka bisa mendapatkannya, manfaatnya bisa dikatakan tidak ada habisnya. Haha, pemilik pecahan peta ini ingin menukarnya dengan beberapa pil obat. Tentu saja, kualitas pil obat setidaknya harus berupa pil petir 6 warna. Adapun jumlahnya, itu tergantung pada semua orang, orang tua Baoshan tersenyum. Matanya menyapu ke seberang aula sebelum dia berkata. Penawaran akan dimulai sekarang. Semuanya, tolong tawarkan tawaran Anda. Ada banyak orang di aula besar yang tertarik dengan pecahan peta ini. Segera, suara serak tua berkata. 3 pil obat pil petir 6 warna level 8. 4 pil obat pil petir 6 warna level 8. 5. Banyak tawaran yang tiba-tiba dikeluarkan dari aula besar dalam waktu kurang dari 2 menit. Suasana di aula tiba-tiba menjadi panas membara. Harga penawaran dengan cepat naik di hadapan mata lelaki tua Baoshan yang tersenyum.
Semua orang dengan jelas memahami bahwa pecahan peta jauh lebih berharga daripada tawaran ini. Namun, jika seseorang dapat mengandalkan pecahan peta ini untuk menemukan api teratai pemurni iblis, kerugian ini tidak akan berarti apa-apa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan lembut bertanya setelah mengetahui bahwa begitu banyak orang yang tertarik. Jangan khawatir, mari kita tunggu, Yao Lao menggelengkan kepalanya saat menjawab. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban Yao Lao. Dia dengan paksa menenangkan hatinya. Kerutan di alisnya semakin dalam ketika dia mendengar harga yang terus meningkat. Dia memang meremehkan daya tarik api teratai pemurni iblis. Meskipun itu hanya pecahan peta, itu menyebabkan semua orang bertindak gila. Tawaran tersebut terus meroket di tengah berbagai seruan tak mau mengalah satu sama lain. Dalam waktu kurang dari 10 menit, harganya sudah naik menjadi 9 pil obat pil petir 6 warna level 8. Tawaran ini bahkan menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit jelek. Tawaran yang melibatkan begitu banyak pil obat pil petir 6 warna telah melampaui ekspektasinya. Untungnya, harga saat ini telah melebihi apa yang dapat diterima oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, jumlah orang yang menawar juga berkurang, tetapi semua orang tahu bahwa orang-orang yang tersisa adalah orang-orang yang benar-benar kaya. 5 pil obat pil petir 7 warna level 8. Teriakan dingin berisi amarah tiba-tiba terdengar setelah tawaran sebelumnya. Harga ini tidak diragukan lagi mahal, dan aula besar dengan cepat menjadi lebih sunyi. Banyak mata yang mengikuti asal suara yang dikirimkan, namun yang mereka lihat hanyalah sosok yang seluruhnya tertutup jubah hitam. 8 pil. Suara seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar sederhana. Xiao Yan diam-diam menghela nafas dalam hatinya saat mendengar suara ini. Yao Lao akhirnya mulai menawar. Namun, Xiao Yan tidak tahu apakah Yao Lao benar-benar bisa mendapatkan pecahan peta itu. Bagaimanapun, orang-orang di sini bukanlah individu biasa. Orang yang meneriakkan harga tadi mendengus ketika mendengar Yao Lao membuka mulutnya untuk mengajukan penawaran. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum dia mengertakkan gigi dan berkata, "Pil obat 1 tingkat 8, pil petir 8 warna." Keributan kecil muncul di aula besar setelah kata-katanya terdengar. Banyak orang tidak mengira orang ini akan mengeluarkan pil obat pil petir 8 warna. 3 pil. Suara ini masih samar, tapi meredam semua suara di aula. Yao Lao menyebabkan orang itu menyerah dengan sangat enggan. Xiao Yan menghela nafas lega ketika orang itu berhenti berbicara. Dia baru saja akan berbicara ketika suara Yao Lao muncul di sampingnya. Jangan terlalu senang. 5 pil. Wajah Xiao Yan berkedut ketika dia mendengar suara yang penuh dengan ketegasan dingin. Matanya mencari asal suara yang dikirimkan. Dia menemukan sesosok tubuh agak kurus duduk di kursi batu. Sosok kurus itu sepertinya merasakan mata Xiao Yan sejak dia tiba-tiba menoleh. Sepasang mata gelap dan tegas melesat seperti anak panah tajam dari bawah Doupeng, menyebabkan ruang itu sendiri berfluktuasi. Di saat yang sama, tekanan yang tidak biasa muncul di tubuh Xiao Yan. Yao Lao mendengus dingin saat tekanan muncul di sekitar mereka. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan tekanan tak terlihat itu hancur dalam sekejap. Betapa mengerikannya kekuatan yang dimiliki orang ini. Xiao Yan akhirnya pulih dan diam-diam terpana di dalam hatinya sementara Yao Lao bertukar pukulan dengan orang misterius ini. Hati-hati. Orang ini adalah ahli dengan setengah kaki di kelas Ban Sheng. Yao Lao berkata dengan lembut. Suaranya menjadi serius untuk pertama kalinya. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah mendengar ini. Pameran perdagangan tata ruang ini memang merupakan tempat dengan banyak ahli tersembunyi. 8 pil. Yao Lao dengan dingin berteriak setelah berbicara dengan Xiao Yan. Saat ini, ekspresinya menjadi cemberut. Harga seperti itu telah melebihi ekspektasinya. Haha, teman ini telah menawar harga 8 pil obat pil petir 8 warna. Apakah masih ada yang akan menawar? Orang tua Baoshan tersenyum ketika menanyakan pertanyaan itu. Kata-kata orang tua Baoshan menyebabkan aula besar terdiam sejenak. Banyak pasang mata tertuju pada pria kurus yang telah mengimbangi Yao Lao tadi. Pria kurus berjubah hitam tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin ketika semua tatapan ini berbalik. Dia segera membuka mulutnya dan berkata, 1 pil obat pil petir 9 warna level 8.
Jika Anda dapat menawarkan harga lebih tinggi, pecahan peta ini akan menjadi milik Anda. Orang ini benar-benar gila. Semua orang yang hadir menghirup udara dingin yang lembut ketika mereka mendengar bahwa orang berjubah hitam itu bersedia meminum pil obat pil petir 9 warna. Mereka menggelengkan kepala dan diam-diam berkomentar di dalam hati. Ekspresi Xiao Yan juga berubah suram saat ini. Dia juga memiliki pil obat pil petir 9 warna di tangannya. Itu adalah pil binatang yang dia peroleh dari sisa-sisa Dou Sheng terakhir kali. Namun, kerugiannya akan terlalu mengerikan jika dia menawar pil binatang. Lagi pula, jika pil binatang ini dipelihara dengan baik, ia mungkin bisa naik ke pil obat tingkat 9 di masa depan. Saat itu, nilainya akan melonjak ratusan kali lipat. Bahkan ahli kelas Dou Sheng pun akan tertarik dengan hal itu. Dia tidak akan meminum pil obat dengan potensi seperti itu apapun yang terjadi. Jari Yao Lao dengan lembut menyentuh sandaran tangan. Meskipun ada doupeng yang menutupinya, Xiao Yan sadar bahwa wajahnya saat ini dipenuhi kerutan. Dia menarik lengan bajunya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Ini bukan waktunya untuk bersikap impulsif. Meskipun mereka tidak bisa menggunakan cara yang tepat untuk mendapatkan pecahan peta ini, mereka masih bisa menggunakan cara lain untuk melakukannya. Yao Lao perlahan merentangkan tangannya saat melihat Xiao Yan. Dia mengangguk dan suara rendah dikirim ke telinga Xiao Yan. Harganya terlalu mahal, tapi saya sudah tahu identitas orangnya. Dia adalah lawan lama, kali ini, saya secara kebetulan bisa menyelesaikan konflik di masa lalu. Mengingat karakter Yao Lao, dia tidak akan begitu saja melihat potongan peta terakhir ini pergi. Seperti yang dipikirkan Xiao Yan. Karena mereka tidak dapat memperolehnya dengan cara yang benar, mereka hanya dapat menggunakan cara lain. Terlebih lagi, ini bukan pertama kalinya dia dan Xiao Yan melakukan ini. Mereka juga harus menggunakan cara lain di wilayah sudut hitam untuk mendapatkan pecahan peta lainnya. Sepertinya peristiwa lama akan terulang kembali. Hei. Orang kurus berjubah hitam itu tertawa dengan suara rendah. Setelah itu, matanya kembali ke lelaki tua Baoshan di tengah aula. Dia melambaikan tangannya dan seekor kelinci kecil seputih salju muncul di dalamnya. Aroma pil yang sangat pekat memenuhi ruangan saat muncul, menyebabkan mata banyak orang menjadi sedikit merah. Pil obat pil petir 9 warna adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh ahli kelas Ban Sheng. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang elit Douzun. Pria kurus berjubah hitam itu mengusap kelinci kecil ini dengan tangannya. Dia merasakan sakit juga, tapi dia mengatupkan giginya saat memikirkan api teratai pemurni iblis. Cahaya muncul dari tangannya yang melingkari kelinci. Setelah itu, ia melesat ke arah lelaki tua Baoshan dengan kecepatan seperti kilat. Sementara pil obat 9 warna ini mengalir melintasi aula besar, banyak orang merasakan keinginan untuk mengambilnya. Namun, untungnya orang-orang ini tidak kehilangan akal sehatnya. Mereka tidak melakukan apapun setelah berjuang melawan dorongan hati mereka. Orang tua Baoshan memberi isyarat dengan tangannya dan menerima seberkas cahaya. Setelah itu, dia dengan cermat memeriksa kelinci seputih salju itu. Dia merasakan energi murni yang luar biasa di tubuhnya. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya. Matanya mengandung keajaiban. Jelas, dia tidak mengharapkan seseorang untuk menerima pil obat sebagai tawaran. Sobat, transaksi sudah selesai. Peta ini milikmu. Orang tua Baoshan dengan hati-hati menyingkirkan kelinci itu. Jarinya menelusuri pecahan peta kuno. Fragmen peta berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah lelaki tua kurus berjubah hitam itu. Akhirnya pria itu meraihnya dengan senyum bahagia di wajahnya. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya saat peta kuno itu mendarat di tangan lelaki tua berjubah hitam itu. Rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Dia perlu mendapatkan api teratai pemurni iblis ini dengan cara apapun. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan potongan peta ini meskipun lelaki tua ini adalah seseorang yang memiliki setengah kaki di kelas Ban Sheng. Haha, item terakhir dari pameran perdagangan tata ruang kita bukanlah sebuah objek melainkan sebuah informasi. Meskipun informasi ini akan segera menyebar ke dataran tengah, informasi yang kami miliki di sini seharusnya merupakan informasi langsung. Orang tua Baoshan tersenyum setelah menyelesaikan transaksi peta kuno. Matanya mengamati aula sambil berkata, "Tenang, kami tidak akan meminta imbalan apapun atas informasi ini.
Namun, karena ini sedikit mengejutkan, kami menempatkannya di urutan terakhir. Semua orang mengerutkan kening saat mendengar kata-kata lelaki tua Baoshan. Semua orang di ruangan itu memandangnya dengan ragu. Informasi macam apa yang bisa dimiliki orang tua Baoshan dengan hal seperti itu? Orang tua Baoshan tersenyum ketika dia merasakan banyak mata yang tidak yakin. Suara lembutnya perlahan bergema di aula besar. Pohon bodhisattva kuno yang legendaris, dikabarkan mampu membuat seseorang menembus keadaan biasa dan menjadi Sheng, orang suci, sekali lagi muncul setelah 10.000 tahun. Bab 1397 Wilayah Gurun Kuno. Pohon purba bodhisattva? Kata-kata orang tua Baoshan seperti bom yang menyebabkan seluruh aula tiba-tiba menjadi keributan. Beberapa ahli tidak dapat mengendalikan keterkejutan di hati mereka ketika mereka tiba-tiba berdiri. Pohon kuno bodhisattva akan masuk 3 besar jika setiap harta karun alam di seluruh benua Douqi diberi peringkat. Pohon purba bodhisattva juga dikenal sebagai pohon pengetahuan reinkarnasi. Pohon ini akan tumbuh 1 siklus setiap 1000 tahun. Ia hanya akan matang setelah 100 siklus. Banyak hal yang akan terkikis setelah jangka waktu yang lama. Namun, pohon purba bodhisattva ada di luar waktu. Ini bisa dianggap sebagai salah satu spesies paling kuno di benua ini. Dikabarkan bahwa pohon purba bodhisattva muncul setiap 1000 tahun sekali dan akan menimbulkan keributan besar di seluruh benua setiap kali muncul. Melihat kembali sejarah panjang benua ini, bahkan para elit Dou Sheng telah tewas dalam perebutan pohon kuno bodhisattva. Menurut catatan beberapa buku kuno, hanya 1 pohon bodhisattva kuno yang tumbuh di dunia ini. Ia memiliki kecerdasannya sendiri dan akan bersembunyi jauh di bawah tanah begitu muncul. Tidak ada yang bisa menemukannya, dan itu hanya akan muncul di dunia jika sudah siap. Pohon bodhisattva kuno, segera menjadi Sheng, orang suci. Ini bukanlah kata-kata kosong. Bagian dalam pohon purba bodhisattva adalah hati bodhisattva. Mereka yang mendapatkannya akan mengubah hati mereka menjadi hati bodhisattva dan menjadi orang suci akan menjadi tugas yang sederhana. Ini bukan hanya rumor bahwa seorang ahli tua bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu. Setelah menelan hati bodhisattva, bintang tak berbakat Dou Zun ini menerobos semua rintangan dalam kemajuannya dengan cara yang sederhana, dan dalam waktu 5 tahun yang singkat, ia mencapai kelas Dou Sheng, mengguncang seluruh benua dalam prosesnya. Efek ilahi semacam ini menyebabkan semua orang menjadi gila. Siapapun yang berhasil mendapatkan hati bodhisattva berarti mereka memiliki jalur langsung untuk maju ke kelas Dou Sheng, level puncak dunia saat ini. Selain itu, bahkan jika hati bodhisattva dihilangkan dari gambar, benih bodhisattva yang sedikit lebih rendah juga akan meningkatkan peluang untuk berhasil maju ke kelas Dou Sheng. Meski tidak seseram hati bodhisattva, namun tetap memiliki daya tarik yang tak tertahankan bagi mereka yang berada di puncak kelas Dou Zun karena terobosan ke kelas Ban Sheng terlalu sulit dan berbahaya. Beberapa ahli di puncak kelas Dou Zun mungkin tidak dapat mencapai level itu bahkan setelah seumur hidup. Saat ini, benih bodhisattva akan membuat mereka menjadi gila. Singkatnya, godaan pohon kuno bodhisattva terhadap para ahli telah mencapai tingkat yang gila. Bisa dibayangkan betapa hebohnya berita ini di dataran tengah. Hah! Yao Lao di sampingnya menghela nafas panjang sementara mata Xiao Yan menunjukkan ekspresi terkejut. Seseorang bisa merasakan sedikit ketidakpercayaan dalam suaranya. Apa yang disebut informasi ini bahkan menyebabkan seseorang dengan ketabahan mentalnya tidak dapat sepenuhnya tenang. Ini sebenarnya adalah pohon kuno bodhisattva. Yao Lao bergumam setelah menghela nafas panjang. Xiao Yan sedikit mengangguk. Jarinya menyentuh cincin penyimpanannya. Ada benih bodhisattva di dalamnya. Dikabarkan bahwa benih bodhisattva dapat merasakan pohon purba bodhisattva. Namun, kenapa dia tidak menemukan apapun? Mungkinkah dia bertindak terlalu jauh? Berdiri di tengah aula besar, lelaki tua Baoshan tersenyum ketika dia mendengar semua orang menghirup udara dingin setelah terguncang oleh berita ini. Padahal, dia sangat mendambakan pohon bodhisattva kuno. Jika tempat itu tampak tidak terlalu berbahaya, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memimpin orang-orangnya mencari harta karun itu. Pak Tua Baoshan, bolehkah saya tahu di mana pohon purba bodhisattva muncul? Kejutan di aula berlanjut sesaat sebelum seseorang memimpin untuk bertanya. Semua mata yang hadir sekali lagi tertuju pada lelaki tua Baoshan setelah orang ini mengajukan pertanyaan.
Dari kelihatannya, mereka tidak akan bisa mengendalikan diri dan akan menyerang orang tua Baoshan jika dia menolak menjawab. Alasan mereka cukup rapuh karena daya tarik pohon purba bodhisattva. Haha, semua orang dapat yakin bahwa orang tua ini tidak akan menyembunyikan apapun setelah saya berbicara. Orang tua Baoshan memahami pikiran di hati orang-orang ini. Dia tentu saja tidak akan menggunakan masalah ini sebagai lelucon. Dia tertawa. Lokasi di mana pohon purba bodhisattva muncul sepertinya bukanlah lokasi yang asing. Itu adalah wilayah tanah air kuno yang terletak di perbatasan timur laut dataran tengah. Wilayah gurun kuno? Banyak seruan bergema di aula besar setelah kata-kata ini diucapkan. Para ahli yang tiba-tiba duduk tegak tadi mengempis dengan ekspresi cemas di mata mereka. Itu sebenarnya terletak di area berbahaya. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Dia secara alami pernah mendengar tentang wilayah tanah air kuno. Daerah itu mungkin merupakan tempat tertua di benua Douki saat ini. Itu juga merupakan tempat terlarang bagi semua manusia. Cuaca di dalam sangat buruk, dan racun meresap ke udara saat binatang buas berkeliaran. Binatang ini adalah keturunan zaman dahulu. Beberapa dari mereka tidak kalah dengan suku manapun di dunia binatang ajaib saat ini kecuali naga hampa kuno. Dengan kata lain, bahkan suku surga setan Phoenix akan binasa jika mereka masuk. Binatang-binatang ini haus darah dan kejam. Meskipun mereka tidak cerdas, kekuatan mereka sangat menakutkan. Bahkan para ahli di puncak kelas Douzun tidak akan berani mengatakan bahwa mereka akan berhasil meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Ini adalah kebenaran yang diberikan oleh pelajaran darah selama bertahun-tahun ketika banyak ahli memasuki gurun untuk mencari harta karun. Namun, kontak dengan mereka akhirnya terputus. Beberapa ahli terkenal di dataran tengah termasuk di antara mereka yang masuk. Karena semakin banyak ahli yang menghilang di kawasan hutan belantara kuno, reputasi berbahaya semakin menyebar. Akhirnya tidak ada yang berani melangkah ke dalamnya. Faktor lainnya adalah letak gurun ini yang cukup jauh, sehingga daratan yang dulunya berbahaya ini perlahan-lahan memudar dari ingatan. Namun, tidak ada yang menyangka pohon kuno bodhisattva akan muncul di wilayah tanah air kuno kali ini. Pantas saja orang tua ini memberikan informasi seperti ini. Dengan kekuatan sekte harta karun refleksi dan dua faksi lainnya, mereka akan bunuh diri jika memasuki wilayah tanah air kuno. Mereka ingin menarik lebih banyak orang untuk masuk dan mengambil keuntungan dari kekacauan ini, Yao Lao perlahan mengungkap pikirannya. Dia juga sangat menyadari bahaya wilayah tanah air kuno. Dia juga mengerti mengapa orang tua Baoshan berpikiran terbuka dalam membagikan berita seperti itu. Haha, setiap kemunculan pohon purba bodhisattva menghasilkan fenomena yang tidak wajar. Setiap orang seharusnya bisa merasakannya secara bertahap dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, Anda akan tahu bahwa saya menyatakan kebenaran. Orang tua Baoshan tersenyum sambil berkata, "Saya telah memberikan informasi kepada semua orang. Pameran perdagangan spasial ini telah berhasil diselesaikan. Terima kasih semua telah berpartisipasi." Suasana di aula besar menjadi sunyi sesaat sebelum beberapa orang mulai berdiri sebelum keluar dari aula. Kita harus pergi juga. Pohon bodhisattva kuno memang merupakan suatu hal yang misterius. Kita harus pergi melihatnya jika kita menemukan kesempatan. Yao Lao berkomentar dengan lembut ketika dia melihat pameran perdagangan telah selesai. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Jika mereka bisa mendapatkan hati bodhisattva, jalur untuk maju ke kelas Dousheng akan sangat mulus. Dengan kata lain, Dousheng akan muncul di pavilion bintang jatuh. Mereka kemudian akan merasa lebih percaya diri jika melawan aula jiwa. Namun, pertama-tama kita harus mendapatkan peta kuno itu, Yao Lao tertawa pelan. Dia menoleh sedikit. Pria kurus berjubah hitam, yang berhasil membeli peta kuno, telah berbalik dan pergi. Senyuman dingin muncul di wajah Yao Lao saat dia melirik ke belakang. Ayo pergi. Yao Lao bangkit. Setelah itu, dia keluar dari aula besar tanpa menoleh. Xiao Yan dan keduanya segera mengikuti. Mereka sadar bahwa pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Yao Lao menghilang tak lama setelah pameran perdagangan selesai. Setelah itu, dia kembali dengan cepat sebelum memimpin kelompok Xiao Yan keluar dari dunia ini. Dia terbang ke barat laut. Akhirnya, mereka melewati gurun pasir dan berhenti di sebuah gunung yang curam. Ini adalah tempat yang harus mereka lewati.
Mengingat karakter ketiga iblis tua itu, mereka pasti tidak akan mengambil jalan memutar meskipun mereka memiliki harta yang besar. Yao Lao melihat ke kejauhan dan berbicara dengan suara lemah. Guru, apa latar belakang orang-orang itu? Xiao Yan mengangguk dan bertanya. Sekte jahat dan aneh yang disebut Sekte Awan Hujan. Sekte ini mengumpulkan kuali daging untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Yang disebut kuali daging ini adalah gadis-gadis berbakat yang diberi metode Qi untuk dilatih. Mereka akan berlatih keras selama lebih dari 1 dekade sebelum Dou Qi di tubuh mereka diserap melalui metode hubungan intim unik dari Sekte Awan Hujan. Tentu saja, metode Qi semacam ini terlalu sombong. Wanita yang Dou Qi-nya telah diserap biasanya meninggal karena usia tua dalam waktu 10 hari. Sekte Awan Hujan memiliki lebih dari 1.000 murid. Terlebih lagi, mereka semua adalah wanita, tapi mereka semua adalah kuali daging untuk diserap oleh ketiga iblis tua itu. Ini benar-benar sekte yang tidak tahu malu. Wajah Cailin dan dokter peri kecil menjadi sedikit dingin setelah mereka mendengar penjelasan Yao Lao. Mereka memang tidak tahu malu dan diusir dari dataran tengah saat itu, tapi tanpa diduga mereka telah kembali. Yao Lao mengangguk dan berkata, "Saat itu, saya bertukar pukulan dengan salah satu dari 3 orang tersebut dan melukainya dengan serius, namun saya terluka oleh 2 orang lainnya. Oleh karena itu, saya tidak mengambil nyawa orang itu. Mengejutkan bahwa saya akan menemukannya setelah bertahun-tahun." Reputasi jahat yang dimiliki ketiga iblis tua ini di dataran tengah diperoleh jauh lebih awal daripada Su He Tianzun yang Anda temui. Yang tertua, Tian Hezi, telah mencapai puncak 9 perubahan Do Uzun. Kakak kedua, Di Jezi, telah mencapai perubahan ke-8 sedangkan saudara ketiga, Ren Hezi, berada pada perubahan ke-6. Kekuatan gabungan mereka kemungkinan besar mampu bersaing melawan elit Ban Sheng. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar informasi ini. Ketiga setan tua ini memang luar biasa. Dengan kekuatan seperti ini, seseorang akan dianggap yang terbaik bahkan di dataran tengah. Tidak heran mereka bisa mengeluarkan pil obat pil petir level 89 warna. Yao Lao tiba-tiba mengangkat kepalanya sementara Xiao Yan terus bertanya. Dia melihat ke cakrawala yang jauh dan dengan lemah berkata, "Mereka ada di sini." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1398 Tiga Setan Kalajengking Hantu. Hati kelompok Xiao Yan bergetar saat mendengar kata-kata Yao Lao. Mata mereka memandang ke depan di mana terdengar suara guntur angin samar. Beberapa puluh detik kemudian, 3 cahaya hitam tiba-tiba melesat dari kejauhan. Kecepatan ketiga cahaya hitam itu sangat menakutkan. Dalam sekejap, mereka muncul ribuan kaki jauhnya. Namun, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu saat hendak memasuki gunung tempat Yao Lao berada. Mereka segera berhenti, dan 3 tatapan gelap, dingin, dan kejam melintas. Mereka berhenti di kelompok di gunung. "Yao Chen, itu sebenarnya kamu?" Mereka bertiga tercengang saat melihat Yao Lao. Suara marah segera muncul. Mata Xiao Yan mengamati pihak lain sementara ketiganya berseru. Pemimpinnya adalah sosok yang agak kurus. Wajahnya gelap dan tegas, dan dari kelihatannya, dia adalah orang yang mengajukan penawaran di pameran perdagangan sebelumnya. Ada seorang tetua lain dan seorang pria, yang terlihat agak lebih muda, di belakangnya. Meski pria terakhir terlihat muda, kedua matanya menunjukkan usia yang tidak lebih muda dari 2 iblis tua lainnya. Selain pria yang tampak lebih muda, yang penampilannya sedikit lebih baik, 2 orang lainnya memberikan perasaan gelap dan dingin. Terlebih lagi, aura yang samar-samar terpancar dari tubuh mereka cukup menakutkan. 3 hantu iblis, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Yao Lao meletakkan tangannya di belakangnya dan tertawa. Kaulah yang menawar aku sebelumnya. Pria tua kurus, yang merupakan pemimpinnya, menatap Yao Chen dengan cara yang kejam sebelum dia tiba-tiba menuntut. Yao Lao tersenyum setelah melihat Tian Hezi pulih. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. "Serahkan peta kuno." Cek-cek. Sungguh tak terduga. Yao Zunzi yang terkenal, Yao Chen, di benua itu melakukan sesuatu seperti menghentikan seseorang dan merampas harta karun mereka. Anehnya, Tian Hezi tertawa mendengar perkataan Yao Lao. Yao Lao tersenyum dan berbicara dengan sikap tidak peduli. "Jika itu orang lain, saya mungkin akan berpikir 2 kali. Untungnya, kalian bertiga.
Oleh karena itu, saya tidak merasakan beban mental apapun. Yang lain mungkin dianggap manusia, tapi aku tidak menganggap beberapa dari kalian seperti itu. Yao Chen, jangan mengira kami bertiga takut padamu hanya karena kamu sudah naik ke kelas Ban Sheng. Saat itu, kami bisa mengalahkan Anda hingga Anda lolos dari cedera. Kita masih bisa melakukannya hari ini. Di Hengzi yang tampak brutal berbicara dengan suara yang gelap dan dingin. Mengapa kamu tidak mencobanya? Kami juga akan bisa menyelesaikan dendam kami mulai saat itu. Yao Lao menyeringai. Dia menghentakkan kakinya ke tanah dan tubuhnya muncul di depan mereka bertiga dengan cara seperti hantu. Douk yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Angin kencang bertiup kencang dan bersiul di langit. Ekspresi kelompok Tian Hezi berubah saat melihat Yao Lao menggerakkan kekuatan tersebut, terutama ekspresi Tian Hezi. Meskipun dia hanya berjarak setengah langkah dari kelas Ban Sheng, dia memahami betapa besarnya perbedaan ini. Pertarungan sengit tidak dapat dihindari jika mereka ingin melarikan diri hari ini. Bang! Yao Lao tidak memberi mereka waktu tambahan. Dia mengepalkan tangannya dan awan gelap melonjak dari langit saat tangan api setinggi 10.000 kaki tiba-tiba terbentuk. Setelah itu, ia secara eksplosif mengusir trio Hezi. Serang bersama! Ekspresi gelap dan kejam melintas di mata kelompok Tian Hezi ketika mereka melihat Yao Lao menyerang sesuka hatinya. Mereka mengaum dengan marah saat Douki keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka berubah menjadi pilar cahaya setinggi 3.000 kaki yang bertabrakan dengan tangan api yang sangat besar. Bang! Keduanya bertabrakan dan riak angin yang menakutkan melonjak ke segala arah. Gunung-gunung besar di sekitarnya diguncang oleh riak energi hingga hancur. Saat angin kencang bertiup, langkah kaki Tian Hezi dan kedua saudaranya terhuyung. Mereka buru-buru mundur 2 langkah. Suara teredam keluar dari tenggorokan Tian Hezi. Dia menderita kerugian kecil karena kerja sama mereka yang tergesa-gesa. Kekuatan orang tua ini sangat menakutkan. Ketiganya tidak mendapatkan keuntungan apapun meskipun mereka bergandengan tangan. Ekspresi kelompok Tian Hezi berubah. Mata mereka berbinar. Tiba-tiba, mereka menoleh ke kelompok Xiao Yan di gunung dan dengan sinis berkata, "Saudara ketiga, mereka bertiga bersama lelaki tua ini. Tangkap mereka. Ingatlah bahwa mereka harus hidup. Mereka bertiga pasti akan memasuki pertarungan sengit jika melawan Yao Lao. Oleh karena itu, lebih baik menangkap kelompok Xiao Yan dan menggunakan mereka sebagai sandera. Hanya dengan begitu mereka berhasil melarikan diri." Ya. Ren Hezi melihat ke kejauhan saat mendengar ini. Senyuman jahat terlihat di wajahnya saat dia mengangguk dan berkata, "Beri aku waktu beberapa menit." Kakinya menginjak udara kosong setelah suaranya terdengar. Dia bergegas menuju kelompok Xiao Yan. Yao Lao mengerutkan kening saat melihat ini. Dia baru saja akan turun tangan ketika Tian Hezi dan Di Hezi tiba-tiba melepaskan Douki di dalam tubuh mereka hingga batasnya. Setelah itu, mereka melancarkan serangan licik dari segala arah. Anda mencari kematian. Mata Yao Lao menjadi dingin saat melihat ini. Tian Hezi dan 2 lainnya hampir tidak bisa melawannya dengan kekuatan gabungan mereka, namun mereka berani berpisah. Mereka sebenarnya bunuh diri. Dia tidak terlalu khawatir dengan kelompok Xiao Yan. Meskipun Ren Hezi adalah Douzun puncak 6 perubahan, mustahil baginya untuk menghabisi kelompok Xiao Yan dalam waktu singkat. Hasrat mematikan muncul dalam hati Yao Lao. Ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Setelah itu, dia bertukar pukulan dengan Tian Hezi lagi, dan riak energi yang menakutkan sekali lagi menyebar ke seluruh langit. Saat Tian Hezi dan saudaranya mengganggu Yao Lao, Ren Hezi muncul tidak jauh di depan kelompok Xiao Yan dengan kecepatan kilat. Matanya yang panas tiba-tiba berhenti pada sosok Cailin dan dokter peri kecil yang proporsional dan cantik. Haha, di luar dugaan aku bisa bertemu dengan 2 wanita cantik. Inilah keuntungan terbesar dari perjalanan ini. Mata Ren Hezi sangat panas saat menatap Cailin dan dokter peri kecil. Penampilan dan sikap kedua wanita ini tidak sebanding dengan kuali daging di dalam sekte awan hujan. Mereka telah melampaui segalanya. Pikiran cabul segera mulai tumbuh liar di hatinya saat dia melihatnya. Wajah cantik Cailin dan dokter peri kecil berangsur-angsur menjadi sedingin es ketika mereka merasakan mata cabul Ren Hezi.
Douki berkumpul dengan kecepatan seperti kilat di tangan mereka. Hehe, bocah nakal. Tinggalkan keindahannya. Ren Hezi menjilat bibirnya. Sebuah pukulan dilemparkan ke arah Xiao Yan dari kejauhan. Ledakan sonik yang mengerikan terbentuk dari tinjunya dan bergemuruh di langit. Bang! Wajah Xiao Yan tanpa ekspresi. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Gunung di depannya tiba-tiba meledak saat silinder lava panas setinggi 100 kaki keluar. Itu turun dari langit dan menimbulkan kumpulan api di puncak gunung. Xiao Yan memanfaatkan kesempatan itu untuk melirik pertarungan Yao Lao dari kejauhan setelah memblokir serangan Ren Hezi. Saat ini, Tian Hezi dan saudaranya berada dalam situasi di mana mereka benar-benar kewalahan. Dari kelihatannya pertarungannya, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Hah! Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dalam hatinya. Kedua tangannya membentuk segel tangan yang rumit, dan tato klan muncul di antara alisnya. Dengan penampilannya, aura Xiao Yan melonjak dari puncak Do Uzun bintang 8 hingga puncak Do Uzun 3 perubahan. Ren Hezi adalah pakar puncak 6 perubahan Do Uzun. Dia jauh lebih kuat dari Su He Zun Se. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak punya pilihan selain berhati-hati karena lawannya dianggap sebagai Do Uzun terkuat di antara yang pernah dia temui dan lawan. Bocah, kamu memang punya beberapa keterampilan. Namun, aku yang dulu tidak menyukai mereka yang menyukai banyak wanita. Yakinlah bahwa aku yang dulu akan menjaga kedua wanita cantik ini setelah kamu mati. Ren Hezi tertawa terbahak-bahak setelah merasakan aura Xiao Yan yang melonjak. Bang! Wajah Cailin menjadi sangat dingin saat mendengar kata-kata cabul Ren Hezi. Sosok cantiknya melompat ke langit dan awan gelap bergolak. Sosoknya berubah menjadi Pithon menelan surga 7 warna yang panjangnya 10.000 kaki. Tubuhnya yang besar tersembunyi di balik awan gelap, tampak seperti seekor naga. Oh! Tubuh asli si cantik ini adalah Pithon penelan 7 warna yang telah punah. Haha, itu enak. Saya dulu menyukainya. Ren Hezi kaget saat melihat Cailin berubah menjadi Pithon penelan surga 7 warna, namun ia langsung tertawa terbahak-bahak. Jatuh! Tawa nyaring Ren Hezi baru saja terdengar ketika sambaran petir warna-warni tiba-tiba menyambar awan gelap. Setelah berganti, aura Cailin juga melonjak. Dia setara dengan ahli manusia Do Uzun bintang 8. Namun, Ren Hezi hanya melambaikan lengan bajunya untuk menghadapi serangan seperti itu. Gelombang Douki yang agung dengan kuat mengalahkan serangannya. Tubuh racun sedih, aktifkan. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Segel tangannya berubah, dan rambut hitam panjangnya yang indah tiba-tiba berubah menjadi putih keperakan. Cahaya Douki yang mengandung racun mematikan melesat menuju Ren Hezi dengan kecepatan seperti kilat. Hah? Si cantik ini memiliki tubuh racun yang menyedihkan? Haha, kalian semua luar biasa. Ren Hezi sekali lagi tertawa terbahak-bahak saat dia merasakan racun mematikan di dalam pilar, tapi dia tidak terlihat santai. Tubuhnya buru-buru mundur saat dia menghindari pilar racun mematikan ini. Tubuh racun yang menyedihkan terlalu kuat. Akan agak merepotkan jika dia menyentuhnya meski dalam jumlah yang sangat kecil. Kedua wanita cantik ini sungguh kejam. Salah satunya adalah 7 warna surga menelan Pithon sementara yang lainnya memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Dengan keduanya bergandengan tangan, puncak biasa Do Uzun benar-benar bukan tandingan mereka. Namun, hehe, sayangnya mereka telah bertemu dengan diri yang lebih tua ini. Ren Hezi tertawa dengan cara yang aneh. Senyuman cabul di wajahnya menjadi lebih tebal, tapi dia baru saja hendak menyerang ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Riak energi mengerikan yang menyebabkan rasa takut muncul di hatinya tiba-tiba terbentang dari kejauhan. Kejutan melintas di mata Ren Hezi saat dia merasakan riak energi yang dapat menghancurkan segalanya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat 5 kelompok api tergantung di depan pemuda berpakaian hitam di puncak gunung. Selain jenis api terakhir, 4 jenis api lainnya menyebabkan ekspresinya berubah drastis. 4 jenis api surgawi? Xiao Yan melihat perubahan drastis di wajah Ren Hezi, tapi ekspresinya tidak berubah. Senyuman dingin yang pekat terangkat dari sudut mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia menambahkan api pengubah kehidupan setelah menyempurnakan api pendingin tulang. 4 jenis api surgawi dan 1 api surgawi palsu.
Itu adalah api teratai Buddha yang marah 5 warna yang belum pernah digunakan Xiao Yan sebelumnya. Bab 1399 Api teratai Buddha marah 4,5 warna. Anak laki-laki ini sungguh misterius. Dia hanya memiliki kekuatan seseorang di puncak Douzun bintang 8, namun dia mampu melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu. Ekspresi Ren Hezi tidak stabil saat dia menatap api yang berputar di tangan Xiao Yan, dan gelombang besar muncul di hatinya. Namun, keterkejutan ini dengan cepat berubah menjadi kekejaman yang kelam. Dia tiba-tiba melontarkan pukulan dan ruang di depannya mengeluarkan suara benturan saat meledak. Garis spasial hitam pekat setinggi 10 kaki muncul. Retakan spasial itu menjadi ular hitam berbisa ganas yang berlari menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Retakan spasial yang sangat besar dengan cepat menyebar ke seluruh langit, tapi masih beberapa ratus kaki jauhnya dari Xiao Yan ketika beberapa petir berwarna-warni tiba-tiba jatuh dari langit. Mereka dengan kejam menyerang retakan yang menyebar, menyebabkan retakan spasial berhenti sejenak sebelum meledak dengan cepat. Ekspresi mata Ren Hezi tenggelam saat serangannya diblokir. Dia mengangkat matanya untuk melihat langit 7 warna yang menelan Pithon di langit dan anehnya tertawa. Cantik, karena kamu bersikeras untuk campur tangan, aku yang dulu akan menghabisi kalian berdua terlebih dahulu. Tubuh Ren Hezi bersinar setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju langit 7 warna yang menelan Pithon di langit. Sebuah pukulan segera dilempar ke depan dengan kejam, dan ledakan sonik yang rendah dan dalam terbentuk saat ditembakkan ke arah Cailin. Ci! Ekor Cailin yang panjangnya 1000 kaki tiba-tiba berayun saat melihat Ren Hezi menyerang. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan ruang itu sendiri terkoyak. Itu bertabrakan dengan angin tapak yang kuat, dan badai yang mengerikan menyapu langit. Pithon penelan surga 7 warna, yang telah diubah oleh Cailin, terpaksa mundur ribuan kaki. Hehe, cantik, kamu bukan tandingan dirimu yang lebih tua ini. Ren Hezi tertawa mesum setelah memaksa Cailin mundur dengan sebuah pukulan. Dia baru saja hendak berbalik ketika banyak suara angin kencang muncul di samping telinganya, dan pilar Douki dengan racun mematikan dengan cerdik menembus ke beberapa titik fatal di tubuhnya. Ren Hezi mengerutkan kening saat merasakan serangan ini. Kakinya menginjak udara kosong dan ruang di belakangnya berubah menjadi sesuatu seperti dinding logam. Pilar Douki bertabrakan dengannya dan mengeluarkan suara, dentang, yang jelas. Dua wanita cantik, kenapa kamu harus bertengkar demi bocah ini? Kalian berdua pasti akan bersenang-senang dengan mengikuti diriku yang dulu, Ren Hezi tertawa. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Xiao Yan menekan 5 jenis api bersama-sama di kejauhan. Wajahnya tanpa sadar bergerak-gerak. Orang gila ini. Dia benar-benar menggabungkan api surgawi. Sorot mata Ren Hezi berubah. Meskipun dia tidak tahu kenapa anak laki-laki ini melakukan sesuatu yang begitu gila, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa dia akan mati jika membiarkan anak ini melanjutkan. Dia segera membalikkan tubuhnya dan berhenti mengganggu Cailin dan dokter peri kecil. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan, hati-hati! Dokter peri kecil buru-buru mengeluarkan peringatan saat dia melihat Ren Hezi bergerak. Dia pun buru-buru menggerakkan tubuhnya dan mengikutinya. Xiao Yan mengangkat kepalanya ketika dia merasakan suara kencang dari banteng angin yang mengalir ke arahnya. Xiao Yan menatap wajah Ren Hezi yang gelap gulita saat dia menuju ke arahnya. Tawa dingin terdengar dari Ren Hezi. Sayap tulang hijau merah menyebar dengan cepat ke belakang Xiao Yan dan cahaya perak bersinar di bawah kakinya. Tubuhnya muncul ribuan kaki jauhnya, menyebabkan Ren Hezi meleset. Kecepatan yang mengerikan. Ren Hezi merasakan keterkejutan di hatinya ketika dia melihat Xiao Yan menghindarinya dengan sikap biasa-biasa saja. Sebelum dia bisa terus mengejar Xiao Yan, 2 serangan yang sangat ganas diluncurkan dari belakangnya. Serangan datang dari Cailin dan dokter peri kecil yang mengikutinya. Ren Hezi tidak berani membiarkan keduanya, yang telah bergandengan tangan, menyerangnya secara acak. Dia tidak punya pilihan selain berbalik. Douki keluar dari tubuhnya saat dia bertabrakan dengan 2 serangan di belakangnya. Bang! Ketiganya terlibat pertarungan sengit. Ledakan seperti guntur bergema di langit saat gelombang demi gelombang kekuatan mengerikan menyebar seperti air banjir. Mereka mengguncang langit sampai ruang angkasa menjadi terdistorsi.
Shaolin dan dokter peri kecil mengeluarkan erangan dari mulut mereka saat mereka bertabrakan dengan Ren Hezi. Tubuh mereka dipaksa mundur. Meskipun bentuk tubuh mereka berbeda dari yang lain, terdapat kesenjangan yang terlalu besar antara Ren Hezi dan mereka. Sulit bagi mereka untuk menang meskipun mereka bergandengan tangan. Meski tak punya kekuatan untuk menang, keduanya tetap bertahan. Mereka benar-benar mengabaikan luka yang muncul di tubuh mereka akibat serangan balik. Tubuh mereka baru saja stabil ketika banyak serangan seperti kilat terus menyerang Ren Hezi. Mereka menyebabkan Ren Hezi bereaksi dengan respon yang kacau. Saat pertarungan mereka menjadi sangat panas, wajah Tian Hezi dan Di Hezi menjadi sedikit pucat saat mereka melawan Yao Lao. Keduanya bukan tandingan Yao Lao. Jika mereka tidak pandai bekerja sama, pertahanan mereka sudah lama bisa ditembus. Meskipun demikian, jelas bahwa hal itu tidak akan bertahan lama. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda masih menunjukkan belas kasihan kepada wanita saat ini? Apakah Anda mencari kematian? Tian Hezi dan saudaranya menjadi pucat setelah mereka dipaksa kembali dengan kejam oleh Yao Lao sekali lagi. Mata mereka menatap ke kejauhan saat mereka tanpa sadar berteriak. Tak satu pun dari mereka menyangka Ren Hezi akan ditahan oleh dua wanita yang kekuatannya tidak melebihi Do Uzun bintang 8. Tekanan di sekitar Tian Hezi dan saudaranya tiba-tiba meningkat setelah suara kemarahan mereka terdengar. Tinju berapi setinggi 1000 kaki jatuh dari langit dan dengan kejam menghantamnya. Meskipun Dou Qi melindungi mereka, angin mengerikan itu masih menerpa mereka berdua hingga mereka mengeluarkan seteguk darah segar dan terbang mundur. Ini buruk, kelompok kakak tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Hati Ren Hezi tenggelam saat melihat Tian Hezi dan saudaranya muntah darah dan mundur. Karena saya tidak bisa menangkap anak laki-laki itu, saya akan menangkap si cantik sebagai sandera. Jika tidak, kita akan tamat hari ini. Pikiran ini masih melekat di hati Ren Hezi. Dia menyerah untuk menangkap Xiao Yan ketika telapak tangannya menghancurkan petir besar berwarna-warni. Setelah itu, tangan besarnya tiba-tiba meraih dokter peri kecil. Ruang di sekelilingnya segera berhenti. Bang! Ekspresi dokter peri kecil berubah ketika dia merasakan masih ada ruang di sekelilingnya. Dou Qi melonjak dari tubuhnya, menyebabkan ruang padat di sekitarnya bergetar, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Cek, cantik, aku yang dulu akan membawamu bersamaku kali ini. Sosok Ren Hezi melintas sementara dokter peri kecil berusaha menghancurkan ruang terdistorsi dan mundur. Dia muncul di depan dokter peri kecil dan memberinya senyuman cabul. Tangan besarnya meraih ke arahnya. Cailin di langit merasakan hatinya tenggelam saat melihat orang ini menyerah dalam mengincar Xiao Yan. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menangkap dokter peri kecil. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan petir di dalam awan gelap dan menembakkannya ke arah Ren Hezi dari segala arah. Ren Hezi hanya mengepalkan tinjunya saat serangan ini turun, dan serangan itu benar-benar hancur oleh distorsi di ruang angkasa. Cantik, kamu milikku. Ren Hezi tertawa aneh setelah menghancurkan semua petir. Matanya sangat panas saat dia melihat ekspresi wajah dokter peri kecil. Tangannya hendak meraih bahunya. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Saat tangan besar Ren Hezi hendak meraih dokter peri kecil, tawa dingin tiba-tiba bergema di belakangnya. Wajah Ren Hezi berubah saat mendengar suara ini. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya menyusut. Teratai api 5 warna berukuran baskom yang indah membelah udara dan bergegas ke arahnya. Teratai api ini berisi 5 warna dan benih api terus tumbuh di sekitarnya. Kekuatan pemusnahan yang mengerikan terpancar darinya. Bahkan Ren Hezi merasakan anggota tubuhnya menjadi sedingin es karena kekuatan pemusnahan ini. Kekuatan seperti itu sebanding dengan beberapa keterampilan Dou tingkat menengah kelas Tian. Lonceng bumi tebal. Anggota tubuh Ren Hezi mungkin sedingin es, tapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Segel tangannya dengan cepat berubah saat Dou Qi melonjak dari tubuhnya ke segala arah dan bel besar segera muncul. Tubuhnya dengan cepat bersembunyi di dalamnya. Ekor ular besar meluncur turun dari langit saat Ren Hezi menggunakan skill Dou pertahanannya. Ia dengan cepat membungkus dokter peri kecil dan menariknya pergi. Jika kamu ingin menemukan keindahan, kamu bisa pergi dan menemukannya di neraka. Ekspresi Xiao Yan gelap dan dingin saat dia melirik Ren Hezi di bel besar. Mata Ren Hezi menunjukkan kepanikan.
Senyuman dingin terangkat dari sudut mulut Xiao Yan saat sayap tulang di punggungnya mengepak. Tubuhnya mundur dengan kecepatan seperti kilat. Di saat yang sama, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Meledak. Setelah kata ini diucapkan dari mulut Xiao Yan, teratai api 5 warna tiba-tiba berhenti di sebelah bentuk lonceng. Itu kemudian meledak di depan mata Ren Hezi yang terkejut. Bang! Seluruh tempat berguncang karena ledakan ini. Semua gunung dalam radius 10.000 kaki mengeluarkan ledakan saat mereka diledakkan menjadi debu. Dalam sekejap, pegunungan telah berubah menjadi gurun. Pasir dan batu beterbangan sementara asap merembes ke udara. Teratai api 5 warna? Tidak, ini hanya dapat digambarkan sebagai api teratai Buddha marah yang 4,5 warna. Apakah ini menakutkan? Lupakan Ren Hezi. Di bawah ledakan yang mengerikan ini, bahkan seorang ahli dengan kekuatan Tian Hezi tidak akan berubah menjadi apapun dalam sekejap. Bab 1400 mendapatkan peta kuno. Debu tebal menyebar ke seluruh langit. Pegunungan di sekitarnya menghilang dalam sekejap. Daerah dalam radius 10.000 kaki berubah menjadi tanah datar. Bahkan bukan batu besar. Pithon penelan surga yang sangat besar berguncang di langit yang jauh. Dengan cepat berubah menjadi sosok yang mempesona. Dengan lambaian lengan bajunya, angin kencang bertiup dan menekan pasir dan debu yang merembes ke udara di sekitarnya. Saat pasir dan debu berjatuhan, sesosok tubuh kurus berpakaian hitam muncul di hadapan Cailin dan dokter peri kecil. Kedua wanita itu menghela nafas lega di dalam hati saat melihat Xiao Yan baik-baik saja. Hah! Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan api teratai Buddha marah yang terbuat dari 5 jenis api. Kekuatannya telah melebihi ekspektasinya. Tentu saja rasa lelahnya juga cukup menakutkan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, tubuhnya masih terasa hampa setelah melepaskan teratai api ini. Xiao Yan menghela nafas panjang dari mulutnya. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya menyapu tempat di mana Ren Hezi berada sebelumnya. Saat ini, tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada tanda-tanda siapapun yang hadir. Aura Ren Hezi telah menghilang seiring dengan sosoknya. Tidak ada yang tersisa, dan dia sepertinya telah menghilang dari dunia ini. Membunuh 6 elit perubahan puncak Do Uzun hanya dengan satu serangan. Inilah kekuatan yang menggabungkan 4 jenis api surgawi dan api surgawi palsu. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan Xiao Yan jika dia benar-benar bisa menggabungkan 5 jenis api surgawi. Kemungkinan besar bahkan Ban Sheng elit sejati tidak akan menjadi apa-apa hanya dengan satu serangan itu. Apa kamu baik-baik saja? Cailin dan dokter peri kecil dengan cepat muncul di samping Xiao Yan. Mereka buru-buru bertanya saat melihat wajahnya yang agak pucat. Aku baik-baik saja, Xiao Yan mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menggelengkan kepalanya. Habisnya api teratai Buddha marah melonjak setiap kali nyala api ditambahkan. Makanya, meski kekuatannya meningkat, dia masih kesulitan menggunakan teratai api ini. Aktivitas menakutkan yang diciptakan oleh Xiao Yan tentu saja dirasakan oleh lawan Yao Lao di kejauhan. Kekuatan pemusnahan yang mengerikan dari sebelumnya bahkan menyebabkan Yao Lao merasakan jantung berdebar-debar. Kekuatan yang terbentuk dari penggabungan api surgawi benar-benar terlalu menakutkan. Namun, satu-satunya di dunia yang bisa dengan sempurna mengendalikan api surgawi, yang secara alami saling membalas, adalah Xiao Yan karena dia berlatih, mantra api, dan juga memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kakak ketiga. Tian Hezi dan saudaranya tercengang dengan situasi yang tidak terduga ini. Mereka melihat sekeliling dataran besar di bawah saat tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat pemuda berpakaian hitam di langit. Bahkan mereka tidak mampu menciptakan kekuatan destruktif yang begitu mengerikan, namun bocah nakal ini, yang tampaknya adalah Do Uzun puncak bintang 8, mampu mencapai kekuatan seperti itu? Anak ini terlalu misterius, Hezi menelan seteguk air liur sambil bergumam pada dirinya sendiri. Di mana saudara ketiga? Sudut mulut Tian Hezi bergerak-gerak. Dia segera pulih dan buru-buru menyapukan pandangannya ke sekeliling, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat merasakan aura Ren Hezi. Sepertinya dia telah dihancurkan oleh bocah ini sampai tidak ada yang tersisa. Suara Hezi dipenuhi rasa tidak percaya.
Dia tidak pernah menyangka Ren Haixi, yang kekuatannya telah mencapai puncak 6 perubahan Douzun, akhirnya menemui nasib seperti itu karena bocah ini. Kejutan muncul di mata Tian Haixi ketika dia mendengar ini. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, mustahil untuk menghancurkan Ren Haixi sampai tidak ada yang tersisa. Anak itu, ayo cepat pergi. Ketakutan yang sangat besar akhirnya melonjak ke dalam hati Tian Haixi saat ini. Matanya ketakutan saat melihat Xiao Yan di kejauhan. Jika Xiao Yan membuang salah satu benda sialan itu, dia tidak yakin bisa selamat dari ledakan mengerikan itu. Dia kehilangan keberanian untuk terus bertarung, dan dengan teriakan pelan, dia berbalik dan melarikan diri. Di Haixi mengangguk ketika mendengar perkataan Tian Haixi. Tertinggal saat ini adalah bunuh diri. Bisakah kamu pergi? Namun, tawa seorang lelaki tua tiba-tiba bergema di langit saat keduanya berencana melarikan diri di tengah kekacauan ini. Segera setelah itu, tangan api raksasa yang tampak hidup sekali lagi terbentuk di langit. Setelah itu, dia melayang di udara dengan kecepatan seperti kilat sambil meraih Tian Haixi dan saudaranya. Yao Chen, kamu tidak perlu berlebihan. Tian Haixi berteriak dengan kejam saat melihat Yao Lao menyerang lagi. Di saat yang sama, dia dan Di Haixi buru-buru berbalik. Douqi yang kuat meletus dari telapak tangan mereka dan bertabrakan dengan kejam dengan telapak api yang sangat besar. Tidak masalah jika kalian berdua mati. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Serangannya menjadi lebih ganas. Dengan lambaian lengan bajunya, tangan apinya yang besar dengan paksa menghancurkan semua keterampilan Dou mereka dan dengan kejam menghantam tubuh mereka. Bang! Tian Haixi dan saudaranya seperti bola meriam yang terbang dengan ganas setelah mengalami serangan yang begitu hebat. Mereka dengan paksa mendarat di tanah dan membentuk lubang selebar 2000 kaki. Wajah Tian Haixi dan saudara-saudaranya sangat mengerikan karena mereka tinggal di lubang besar. Bekas darah kental menggantung di sudut mulut mereka. Pakaian mereka sudah hancur sekarang. Mata mereka menjadi sangat ganas saat menatap kelompok Yao Lao di langit, namun mereka tidak menyerang ke depan. Tubuh mereka bergerak saat mereka menderita luka serius dan berpisah, melarikan diri ke dua arah berbeda. Yao Lao membanting kakinya setelah melihat keduanya melarikan diri. Tubuhnya seperti berteleportasi saat dia muncul di depan Di Haixi. Dia mengulurkan tangan besarnya dan ruang itu sendiri tersegel di sekitar tubuh Di Haixi. Aku yang dulu akan menyeretmu ke bawah bahkan jika aku mati. Mata Di Haixi merah darah dan ganas saat menatap Yao Lao meski tubuhnya tidak bisa bergerak. Douqi di tubuhnya menjadi kacau. Orang ini berencana menghancurkan dirinya sendiri kali ini. Yao Lao bersikap dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Di Haixi. Telapak tangannya secepat kilat menghantam dada Di Haixi. Kekuatan destruktif melonjak ke dalam tubuh Di Haixi seperti air banjir, dan sesaat kemudian, itu menghancurkan seluruh kekuatan hidupnya. Douqi yang kacau di dalam tubuh Di Haixi dengan cepat menghilang pada saat ini dan kehidupan di matanya dengan cepat menghilang. Dia perlahan menundukkan kepalanya. Hantu tua ini, yang reputasinya tidak bermoral pernah terkenal di dataran tengah, akhirnya meninggal hari ini. Yao Lao mengambil cincin penyimpanan Di Haixi setelah membunuhnya. Dia melemparkannya ke kelompok Xiao Yan. Setelah itu, matanya acuh tak acuh saat dia mengikuti arah Tian Haixi melarikan diri. Dia memberitahu kelompok Xiao Yan dengan suara rendah. Periksa apakah peta kuno itu ada di dalam. Aku akan mengejar orang itu. Sosok Yao Lao menghilang saat kata-katanya terdengar. Auranya mengejar Tian Haixi dengan kecepatan tinggi. Xiao Yan menangkap cincin penyimpanan setelah melihat sosok Yao Lao menghilang. Dia merentangkan tangannya yang lain dan cincin penyimpanan lainnya terungkap. Itu secara alami milik Ren Haixi. Di Haixi dan Ren Haixi saat ini sudah meninggal, dan jejak spiritual di cincin penyimpanan mereka sangat rentan. Xiao Yan menyapu jejak spiritual, dan jejak itu dihapus. Setelah itu, kekuatan spiritualnya memeriksa cincin itu, dan alisnya berkerut. Tidak di dalamnya? Cailin bertanya setelah melihat alis rajutan Xiao Yan. Iya, mungkin dengan Tian Haixi. Bagaimanapun, dia adalah kakak laki-laki. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia segera mengepalkan tangannya, dan gulungan emas yang berkedip tiba-tiba muncul di tangannya. Apa ini? Caolin dan dokter peri kecil terkejut saat mereka melihat gulungan yang familiar ini. Tubuh kaca King Kong, yang telah dilelang di pameran dagang.
Tak disangka Di Hexi berhasil mendapatkannya. Itu benar-benar menguntungkan kita, Xiao Yan memegang gulungan itu dan tanpa sadar tertawa. Tubuh kaca King Kong, ini adalah keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian. Sebelumnya, Xiao Yan tertarik padanya, tapi akhirnya dia tidak menawarnya. Dia bahkan merasa sedikit menyesal setelahnya. Tanpa diduga, benda ini diserahkan ke tangannya. Kami tidak mengeluarkan uang apapun, tetapi pada akhirnya kami mendapat banyak keuntungan. Dokter peri kecil menutup mulutnya dan tertawa pelan. Ketiga orang ini telah menggunakan perempuan sebagai wadah daging untuk berlatih. Mereka pantas mendapatkan nasib seperti itu, komentar Cailin dengan acuh tak acuh. Xiao Yan mengangguk. Ketiga orang ini telah melakukan segala macam kejahatan dalam hidup mereka dan telah menghancurkan banyak wanita. Itu adalah balas dendam bagi mereka untuk berakhir dengan nasib seperti itu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan guru, Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah menghilangnya Yao Lao saat dia bertanya-tanya. Tenang, mengingat kekuatan Yao Lao, Tian Hexi tidak akan mampu melakukan trik apapun, jawab dokter peri kecil. Xiao Yan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika suara hembusan angin keluar dari cakrawala, dan sosok yang dikenalnya bergegas mendekat dengan kecepatan seperti kilat. Sosok yang dikenalnya muncul di depan Xiao Yan dan kedua wanita itu dalam beberapa kilatan. Sosok itu adalah Yao Lao yang mengejar Tian Hexi tadi. Haha, kali ini sungguh menyenangkan. Yao Lao tertawa keras. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya saat dia muncul. Ketiga hantu iblis He ini telah lama menjadi musuhnya. Dia telah menghilangkan noda di hatinya dengan mampu menghabisinya. Guru? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Ya, Yao Lao tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan. Dia segera tersenyum dan mengulurkan tangannya saat sebuah pecahan peta kuno muncul di dalamnya. Itu jelas terlihat seperti pecahan peta terakhir. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat pecahan peta kuno. Tangannya gemetar saat mengambil pecahan peta kuno ini. Dia telah mencari semua pecahan peta selama lebih dari 1 dekade untuk mengumpulkan semuanya. Benar-benar sebuah surga yang tidak menyayangkan mereka yang sungguh-sungguh berusaha. Dia telah mengumpulkan semua pecahan peta. Memurnikan api teratai iblis, pada akhirnya kau akan menjadi milikku. Kegembiraan luar biasa muncul di mata Xiao Yan saat dia melihat pecahan peta kuno di tangannya. Bersambung ke episode 256. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.